Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Febrilillah Aulia Haidaur dan kedua teman saya yang pertama yakni Ambar Fatma Rosdiana dan Devi Zawarumanto. ya, kami adalah mahasiswi jurusan Manajemen Pemberitaan semester 3 di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai dampak UU Omnibus Law Cipta Kerja dalam bidang penyiaran. Tujuan dari kami mempresentasikan presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester teknologi penyiaran. Dan mengapa kita mengambil dampak UU Omnibus Law? Karena kami berharap agar kedepannya masyarakat lebih mengerti apa yang benar-benar dibahas dalam UU ini sendiri dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan nyata, apakah itu sebetulnya membawa dampak negatif atau dampak positif, sehingga masyarakat bisa lebih jeli dan lebih pintar untuk mengambil langkah apakah mereka ingin menyatakan aspirasi ataupun demonstrasi seperti itu. Ya, mari kita mulai. Yang pertama, dampak dari Omnibus Law ini, UU Omnibus Law akan mempermudah akses media, di mana beberapa pasal Undang-Undang Omnibus Law yang telah direvisi mengatur regulasi baru untuk penerapan penyiaran berbasis spektrum dan juga digital. Salah satu klaster yakni bidang dukungan riset dan inovasi yang menjangkau pada digitalisasi penyiaran. Anggota Komisi 1 DPR RI menjelaskan bahwa Omnibus Law akan mempermudah akses media, akses internet yang cepat, dan akan melahirkan jangkauan kreativitas yang lebih luas. Hal ini didasari oleh infrastruktur dan hal ini disampaikan oleh Pak Muhammad Farhan. Selain itu, seluruh lembaga penyiaran televisi terestrial yang dipancarkan dari dataran yang bukan satelit akan menggunakan frekuensi dengan lebih efisien, yaitu pada frekuensi 17 MHz. Dimana frekuensi 17 MHz ini adalah merupakan teknologi penyiaran secara digital dari sebelumnya menggunakan teknologi penyiaran analog, yaitu dengan tinggi frekuensi 328 MHz yang akan lebih lanjut dijelaskan oleh Ambar Fatma di slide selanjutnya. Kemudian masih akan saya lanjutkan. Yang kedua yaitu UU Omnibus Law ini merevisi ketentuan lama sektor penyiaran. Yang pertama, memperbolehkan dunia penyiaran melakukan siaran secara nasional. Yang mana sebetulnya revisi ini bertentangan dengan UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Di mana dunia penyiaran sebetulnya tidak boleh melakukan penyiaran secara nasional, yang mana hanya boleh melakukan siaran kurang lebih 80 km dari provinsi kota. Yang kedua yaitu ada pasal yang menghapus sanksi pidana pelarangan iklan rokok, minuman keras, zat adiktif diubah menjadi sanksi administratif. Dan hal ini ditakuti akan menyulitkan para lembaga untuk mengontrol isi dari tayangan siaran sendiri. Setelah itu, UU ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk bisa mengatur penyiaran, yang mana peran KPI dalam proses perizinan penyiaran dihapus. Jadi ini sangat berhubungan kolerasinya, yaitu menghapus juga larangan izin penyiaran untuk dipindah tangankan ke pihak lain, yaitu dari lembaga KPI dipindah tangankan menjadi kepada pemerintah sepenuhnya. Jadi kelak pemerintah yang akan mengontrol proses penyiaran itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devi Zahra. Ya, salah satu kebijakan terkait Undang-Undang Omnibus Law ini yakni adanya masa waktu migrasi televisi analog ke digital. Lembaga penyiaran wajib melakukan transformasi atau berpindah sepenuhnya ke teknologi digital dalam kurun waktu 2 tahun. Sebenarnya, regulasi ini telah direncanakan sejak 11 tahun yang lalu, yakni pada tahun 2009. Tahun 2007, anggota The International Telecommunication Union menggelar World
Radio Communication Conference, dan mereka sepakat untuk menata peta spektrum radio untuk televisi terestrial. Yang mana setelahnya negara-negara di kawasan Eropa, Afrika, dan Asia membuat keputusan bersama pada tahun 2015 untuk menuntaskan migrasi televisi dari analog ke digital. Amerika sendiri sukses migrasi total analog ke digital pada bulan Juni tahun 2009, diikuti oleh Jepang dan Kanada pada tahun 2011, kemudian Inggris, Irlandia, dan Korea Selatan pada tahun 2012. Lalu Australia menyusul pada tahun 2013, sedangkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura baru bermigrasi total pada tahun 2019. Masyarakat di negara tersebut sudah dapat menikmati televisi dengan teknologi digital yang sama, yang mana kualitas gambar dan suaranya lebih baik. Baik, akan dilanjutkan oleh Amber. Ya, terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan Mbak Febri tadi, kalau frekuensi efisien sebuah televisi yakni 700 MHz, di mana frekuensi tersebut merupakan frekuensi siaran berbasis digital. Seperti yang saat ini baru dialami oleh TVRI. Jadi, frekuensi siaran berbasis digital di Indonesia baru ada di stasiun TVRI. Kemudian di sisi lain, Kementerian sudah mulai mendorong operator yang mengembangkan jaringan 5G untuk menerapkan tema berbagai frekuensi untuk infrastruktur untuk ranah televisi ke depannya. Kemudian kesimpulannya adalah meski ada beberapa pasal yang banyak menuai pro kontra, secara garis besar adanya revisi undang-undang di Omnibus Law ini memberikan efek yang bagus untuk masa depan penyiaran di Indonesia. Untuk saran, kami berharap agar pemerintah mampu mengontrol lembaga penyiaran dengan tepat, seperti melakukan penyensoran yang masuk akal, tidak melakukan sensor pada hal general di kartun anak-anak seperti di kartun Shandy Chicks, di kartun seperti pada Shandy Chicks di kartun SpongeBob maksud saya. Kemudian diharapkan dapat melakukan filter tayangan yang tidak memberikan manfaat, dan mari mendukung agar televisi kita bisa menikmati koneksi lebih baik dan lebih cepat untuk menghasilkan kualitas tayangan yang baik. Selanjutnya akan kembali ke Mbak Febri untuk penutup. Ya, sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi ini membawakan manfaat bagi banyak masyarakat dan halayak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.